Shalom, kita berjumpa dalam Victorious Devotion hari ini. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita tidak bisa hidup tanpa firman. Karena itu biarlah kita senantiasa bergairah, kita senantiasa punya kerinduan yang lebih dalam lagi untuk mendengarkan, merenungkan firman, dan tidak hanya jadi pendengar ya, kita sudah seharusnya juga mempraktekkan itu dalam hidup kita. Baik Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, pada hari ini saya akan mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya saya ajak kita berdoa. Kami bersyukur pada hari ini, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Kami datang menghampiri takhta kasih karunia Tuhan. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami mohon biarlah Roh Kudus hadir dalam hidup kami untuk membuka pikiran kami, membuka hati kami, dan kami menyiapkan telinga kami untuk mendengarkan apa yang menjadi isi hati-Mu pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kuasa firman-Mu kami percaya terus nyata dalam kehidupan kami. Berbicaralah, urapi hamba-Mu, layakan kami untuk menerima kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, saya mengajak kita untuk merenungkan firman yang terambil dari kitab Yosua, pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-8. Yosua 1 ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Judul renungan firman Tuhan hari ini adalah merenungkan firman. Ya, jadi saya akan mengajak kita untuk merenungkan bagian ini Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, yaitu bagaimana kita sebagai orang-orang percaya dengar firman dan kita juga renungkan itu dan kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari ya. Dalam bahasa Ibrani merenungkan itu adalah haga gitu ya. Haga ya. Kalau orang Manado bilang haga itu lihat begitu ya. Tapi ini bukan bahasa Manado, tapi ini bahasa Ibrani ya. Haga itu artinya merenungkan firman. Ya, lebih dalam lagi pengertiannya adalah berpikir mendalam atau menggumamkan firman sehingga meresap ke dalam hati ya. Jadi haga itu adalah berpikir mendalam atau menggumamkan. Menggumamkan itu seperti apa ya? Ya setiap saat yang namanya menggumamkan ya firman yang kita dengar, firman yang melekat dalam pikiran kita, firman yang kita ingat, itu kita gumamkan atau kita gaungkan ya dalam hati kita setiap saat ya. Jadi firman itu benar-benar meresap dalam hati kita. Artinya apa sudah dikasih Tuhan? Kalau firman itu kita ibaratkan darah kita, ya firman itu benar-benar ada dalam tubuh kita, tidak bisa terpisahkan dari hidup kita ya. Nah itulah merenungkan firman Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kalau kita baca kitab Yosua ini, khususnya pasal yang pertama, ini adalah permulaan di mana Yosua menggantikan posisi dari Musa ya Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Ya, tidak gampang untuk menjadi suksesor. Jadi Yosua ini adalah seorang suksesor, tokoh besar, tokoh yang membawa umat Israel keluar dari Mesir ya, tanah perbudakan, tanah penjajahan. Dalam perjalanan mereka selama 40 tahun di padang gurun, Musa yang senantiasa selalu ada bersama-sama dengan umat Israel, Musa yang pergi menghadap Tuhan untuk bertemu dengan Tuhan, menerima firman Tuhan, kemudian disampaikan kepada umat Israel, dan pada akhirnya Musa mati dan Yosua lah yang menjadi suksesornya. Sekali lagi saya mau katakan bahwa tidak gampang untuk menjadi suksesor seorang tokoh besar ya. Kalau Yosua jadi suksesor seorang tokoh yang gagal, seorang tokoh yang boleh dibilang jadi pemimpin yang tidak meninggalkan jejak positif, jejak yang baik bagi umat Tuhan ya, itu mungkin gampang ya. Tapi ini benar-benar ada sesuatu yang boleh
mengatakan sebenarnya bisa jadi beban bagi Yosua, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Tapi ada janji firman Tuhan yang Tuhan sampaikan kepada Yosua, sehingga Yosua tidak perlu takut, Yosua tidak perlu khawatir, begitu ya. Karena Yosua akan menjadi seorang pemimpin yang dikehendaki oleh Tuhan, karena itulah janji Tuhan. Tuhan mengatakan bahwa sebagaimana Tuhan menyertai Musa, Tuhan juga akan menyertai Yosua. Itu adalah firman yang Tuhan sampaikan di awal-awal masa kepemimpinan Yosua, saudara yang dikasih Tuhan. Termasuk pada ayat yang ke-8 di sini. Ini adalah juga pesan Tuhan. Ini adalah kunci ya yang harus benar-benar Yosua pegang dalam masa-masa kepemimpinannya untuk memimpin umat Tuhan ya. Orang Israel kan terkenal sebagai bangsa besar, bangsa yang juga tidak hanya besar, tapi mereka adalah bangsa yang tegar tengkuk. Kalau Yosua benar-benar tidak pegang janji Tuhan, tidak sungguh-sungguh menjadi pribadi yang merenungkan firman Tuhan, merenungkan itu siang dan malam, saudara dikasih Tuhan, Yosua akan jadi pemimpin yang gagal. Tapi sejarah mencatat, Alkitab mencatat bahwa Yosua lah yang bisa membawa umat Israel untuk masuk sampai ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Jadi saudara dikasih Tuhan, kunci sukses dari seorang Yosua ya, kunci sukses dari seorang Yosua untuk bisa menjadi penerus Musa yang hebat ya, karena Yosua adalah seorang yang haga, seorang yang benar-benar merenungkan firman itu siang dan malam, dan menjadikan firman itu pedoman dalam masa-masa kepemimpinannya, menjadikan firman Tuhan itu dasar, fondasi, menjadikan firman Tuhan itu penuntun dalam tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada Yosua. Dan tanpa kuasa firman, saya percaya Yosua nggak akan mampu ya. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, penting sekali kita untuk menjadi orang-orang Kristen, umat Tuhan juga yang haga ya, yang merenungkan firman itu, benar-benar firman itu meresap ke dalam hati kita, meresap dalam seluruh kehidupan kita. Ketika kita merenungkan firman, dan firman itu ada dalam hati kita, dalam hidup kita, sudah dikasih Tuhan, akan menjadikan kita orang-orang yang juga akan bertindak hati-hati ya dalam perjalanan hidup kita. Kenapa kita berhati-hati? Karena kita ingat firman. Ketika kita sudah mulai kira-kira menyimpang ke kiri ke kanan, ketika ada hal-hal yang mulai menggoda kita, ketika ada hal-hal yang mungkin tanpa sadar akan menjerumuskan kita, karena firman itu kita renungkan, itu yang akan membuat kita akan bertindak hati-hati ya. Contoh Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kalau kita jadi pejabat ya, ketika kita digoda untuk korupsi, karena kita ingat firman jangan mencuri ya, kita ingat firman jangan mengambil yang bukan hak ya, kita tidak akan melakukan itu. Atau apalagi sudah dikasih Tuhan ya, banyak hal dalam hidup ini ya, kita diperhadapkan dengan hal-hal yang sebenarnya kita bisa jatuh ke dalam dosa, tapi karena firman itu kita renungkan, karena firman itu sudah hidup dan menjadi bagian dalam seluruh kehidupan kita, kita pasti bisa menghindari yang namanya dosa ya. Seperti yang tadi, bahwa dengan merenungkan firman kita akan bertindak hati-hati. Firman itu menjadi alarm, firman itu menjadi pengingat dalam seluruh kehidupan kita ya. Sekali lagi, ketika kita kira-kira sudah mulai melenceng, ada firman yang terus mengingatkan kita ya, sehingga kita tidak akan jatuh ke dalam dosa. Nah, saudara dikasih Tuhan, ketika kita bertindak hati-hati ya, ketika kita menjadikan firman itu alarm, pengingat dalam hidup kita, nah perjalanan kita pasti akan berhasil ya. Orang yang sungguh-sungguh berjalan di trek yang Tuhan tetapkan, di trek yang Tuhan kehendaki, firman berjanji bahwa perjalanannya akan berhasil, dan tidak hanya sekedar berhasil, juga beruntung ya, saudara dikasih Tuhan. Jadi hari ini saudara dikasih Tuhan, biarlah setiap kita menjadi orang-orang Kristen, orang-orang percaya yang sungguh-sungguh mendengar, tidak hanya mendengar tapi juga merenungkan firman ya. Saya ulang lagi, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat itu
tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati, sehingga dengan sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saudara mau beruntung? Saudara mau berhasil? Biarlah terus renungkan firman. Kapan? Siang dan malam. Kapan? Setiap waktu. Kapan? Setiap saat, saudara dikasih Tuhan. Pasti Tuhan akan menolong setiap kita. Demikian saudara dikasih Tuhan, kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih, kami bersyukur untuk firman yang kami dengar pada hari ini. Kami dengar itu, kami simpan dalam hati kami, dan kami jadikan pedoman dalam perjalanan hidup kami. Mampukan kami untuk terus melakukan firman dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikian saudara dikasih Tuhan, Victorious Devotion hari ini. Tuhan Yesus memberkati.